Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta kisah misteri. Kembali lagi dengan saya Dika di Kisah Hororku. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semua sehat ya. Selalu diberi limpahan rahmat dan juga rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini aku bakal lanjutkan kisah teror kuntilanak Anjani. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan menyimak kisah sebelumnya agar tidak gagal paham di kisah part 2 ini. Dan seperti biasa, alangkah baiknya kalau kita berdoa karena kejadian ini bisa saja menimpa kita semua. Bagaimana teman-teman, sudah siap? Langsung saja ya. Terapi merinding dimulai. Tawa Dadang malam itu seakan menantang. Walau sebenarnya dari lubuk hatinya yang paling kecil, ia juga merasa takut. Namun, karena tuntutan pekerjaan, ia harus memberanikan diri. Karena baginya, tak berjualan tak makan. Malam semakin larut, keadaan kampung pun mulai sepi. Dagangan Dadang pun nampak sudah mulai habis. Lalu, ia memutuskan untuk pulang ke rumah pada malam itu. Dan di perjalanan pulang, Dadang masih saja santai. Ia tak mau berpikir hal yang negatif. Dengan ditemani lagu dangdut dari sebuah tip yang selalu ia bawa berdagang, Dadang pun berjalan sambil bernyanyi. Saat sedang asik menyanyikan lagu dangdut dari Bang Roma, Dadang tiba-tiba saja mendengar ada suara panggilan wanita. Mang Dadang, baksonya Mang. Dadang pun langsung berhenti bernyanyi. Dalam hatinya, ia pun bergurau. Lumayan, yang laris nih. Ya, ia pun langsung menoleh ke arah suara wanita tersebut. Nampak di sana, wanita berbaju daster putih sedang menggendong seorang bayi telah menunggunya. Dadang pun langsung mengarahkan gerobak baksonya menuju wanita itu. Sesampainya di sana, Dadang pun langsung menawarkan dagangannya. Mau bakso, Neng? Iya Mang, buatkan satu porsi buat saya dan satu lagi buat anak saya. Dadang pun sempat merasa aneh, tapi ia masih acuh. Lalu wanita itu berbicara kembali. Tetelannya masih ada nggak Mang? Waduh, udah nggak ada Neng. Jam segini mah udah habis. Sisa tulangannya aja nih. Ya udah Mang, tulangannya aja kalau begitu. Dadang pun langsung membuatkan pesanan si wanita. Dalam hatinya pun bergumam kembali. Perasaan saya belum pernah lihat nih wanita. Apa dia orang baru ya? Selagi asik menyiapkan bakso jualan, wanita itu pun bertanya kembali kepada Dadang. Mang, gak takut jualan malam kayak gini? Hehehe, enggak Neng. Udah biasa amang mah. Oh syukurlah Mang. Neng sendiri orang baru ya di kampung ini? Iya Mang, baru 3 hari Mang. Oh pantas, saya baru lihat nih Neng. Mang Dadang, tahu di mana Hakim sekarang? Oh, Neng temannya Hakim ya? Hakim mah biasanya jam segini nongkrong di gardu. Biasalah, paling lagi asik minum. Neng hati-hati sama Hakim. Dia itu suka mabuk Neng. Usil orangnya. Oh iya Mang, makasih. Setelah itu, Dadang pun langsung menyuguhkan 2 porsi bakso pesanan si wanita. Lalu, ia kembali mendengarkan lagu dangdut dari tip yang ia bawa. Saat Dadang lagi asik mendengarkan musik, tiba-tiba saja Dadang merasakan sakit perut. Ia pun langsung saja bergegas lari ke sebuah jamban yang ada di pinggir sungai untuk melepaskan hajatnya pada malam itu. Sesaat kemudian, Dadang pun selesai dengan hajatnya dan kini ia berniat untuk kembali ke gerobaknya. Saat di jalan menuju ke gerobaknya, ia dikejutkan oleh wanita yang tadi membeli baksonya. Awalnya, ia melihat wanita itu rapi, bajunya bersih. Namun, setelah ia kembali dari jamban, baju wanita itu tiba-tiba saja
berubah menjadi lusuh dan kotor. Namun, Dadang masih berpikiran positif saat itu. Dan sesampainya di gerobak baksonya, ia melihat nampak wanita itu sudah selesai makan. Dadang pun kini bertanya kembali ke wanita itu. "Udah selesai, Neng?" Wanita itu pun hanya mengangguk sambil menatap ke arah tanah. "Semua 1.000 perak aja, Neng." Wanita itu pun kembali mengangguk dan berkata, Ambil di rumah saya, Mang. Uangnya. "Mang, rumahnya di mana, Neng?" "Neng kan orang baru, jadi saya nggak tahu rumahnya di mana." Wanita itu pun langsung menunjuk ke arah satu tempat. Dan saat Dadang melihat ke arah tunjukan wanita tersebut, alangkah terkejutnya Dadang melihat kalau rumah yang ditunjuk oleh wanita itu adalah kuburan kampung. Dan saat Dadang kembali melihat ke arah wanita itu, Dadang langsung kaget sekaget-kagetnya karena kini ia melihat Anjani telah tepat ada di hadapannya. Dadang pun lemas sejadi-jadinya. Mulutnya pun seakan-akan terkunci. Semua engsel-engsel sendinya pun kini terasa hilang tenaga. Sosok Anjani dengan wajah pucat dan bola mata yang begitu hitam kini ada di hadapannya dan memandangi Dadang terus-menerus. Dadang pun tidak memiliki daya apa-apa pada saat itu. Lalu tiba-tiba saja pandangan Dadang menjadi gelap. Dadang pun pingsan di malam itu. Entah berapa lama Dadang pingsan. Ia baru sadar setelah dibangunkan oleh 2 orang hansip yang berkeliling kampung pada malam itu. Dadang pun langsung bercerita sambil gemeteran. Ia mengisahkan apa yang baru saja ia temui. Dan ia juga baru sadar kalau saat itu ia sudah ngompol di celana. Kabar hantu Anjani yang bergentayangan pun kini semakin luas. Bahkan sampai ke kampung-kampung lainnya. Hal itu pun digunakan oleh beberapa pemuda dari desa lain untuk mencari nomor togel dengan cara mendatangi kuburan Anjani di malam hari. Mereka berharap kalau Anjani mau bertemu dengan mereka dan memberikan bocoran angka togel yang keluar pada esok hari. Hal itu pun dilakukan oleh 2 orang pemuda, Upin dan Ipin. Mereka berdua sengaja datang dari kampung sebelah dan ingin menjalankan sebuah ritual meminta nomor togel di kuburan Anjani. Tepat sehabis Isya, mereka langsung saja menuju ke pemakaman umum, tempat di mana Anjani dimakamkan. Dan sesampainya di sana, mereka pun langsung mengecek satu persatu kuburan yang ada. Sampai mereka menemukan sebuah makam yang bertulisan Anjani. "Nah, ini dia, Pin. Ayo cepat keluarkan semua peralatan." "Oke, bos. Semoga nih arwah gak pelit ya, biar kita cepat jadi orang kaya." Langsung saja mereka berdua mempersiapkan semuanya. Dan setelah itu mereka pun langsung melakukan sebuah ritual. Saat Upin dan Ipin melakukan sebuah ritual, tiba-tiba saja melintas Irwan dan juga Batak. Mereka berdua adalah hansip kampung yang semalam menolong Dadang saat si tukang bakso pingsan dan juga mengantarkan si tukang bakso kembali ke rumahnya. Mereka berdua heran dan curiga melihat aktivitas yang dilakukan oleh Upin dan Ipin. Mereka pun berjalan mengendap-endap dan mengintip Upin dan Ipin yang sedang ritual. Sambil komat kamit, Upin dan Ipin pun sangat kusuk menjalankan sebuah ritual. Mereka pun melontarkan sebuah mantra. "Jangjang gulinjang, anak kucing dimakan macan. Kami datang berdua di sini bukan untuk macam-macam. Hanya minta nomor togel yang akan keluar besok. Sudilah kiranya, tuliskanlah petunjuk di kertas yang sudah kami sediakan. Kami juga membawa sedikit seserahan. Nanti kalau sudah kena, kami bakal bawa kepala kambing ke sini." Melihat hal itu, Batak pun tertawa geli. Ia pun berencana untuk mengerjai mereka berdua. Batak langsung saja mengambil sebuah batu dan melemparkan ke arah semak-semak.
Upin dan juga Ipin yang mendengar tiba-tiba saja terkejut. Lalu Upin pun berkata, "Nah, itu dia Pin, tanda-tanda sudah mau datang. Ayo baca lagi mantranya." Langsung saja mereka berdua kembali membacakan mantra dan fokus ke arah kuburan Anjani. "Jang gulinjang, anak kucing dimakan macan. Kami datang berdua bukan untuk macam-macam. Hanya meminta nomor togel yang akan keluar besok. Sudilah kiranya tuliskanlah petunjuk di atas kertas yang sudah kami sediakan." Melihat hal itu, si Batak pun kembali melemparkan sebuah batu ke arah semak-semak. Upin dan juga Ipin pun kembali terkejut. Lalu Ipin pun berkata, "Upin, kayaknya nih hantu pelit. Gak mau muncul-muncul nih. Wah, bakal gak dikasih nomor kayaknya kita. Aduh Pin, kamu jangan nyerah, fokus aja dulu." Setelah sekian lama, Upin dan juga Ipin merasa mereka hampir menyerah. Lalu mereka pun berkata, "Bah, kalau gak mau muncul dan malu untuk bertemu gak apa-apa. Tapi tolong tuliskan saja di kertas ini. Besok pagi kami kesini dan mengambilnya. Kami pamit pulang dulu ya Mbah." Langsung saja mereka berdua pun pulang. Hal itu disambut oleh gelak tawa oleh Irwan dan juga Batak yang sedari tadi mengawasi mereka berdua. Dan setelah itu, Irwan dan juga Batak langsung saja mengambil kertas itu dan menuliskan sebuah kata, "bodoh." Kemudian Irwan dan juga Batak meninggalkan kertas itu di atas kuburan Anjani. Malam pun berganti pagi. Dan di pagi-pagi buta, Upin dan juga Ipin pun langsung datang kembali mengambil kertas itu. Dan alangkah senangnya mereka berdua mendapatkan kalau kertas itu telah diisi sebuah kata yang bertulisan bodoh. Mereka berdua pun langsung saja pulang dengan hati yang berbunga-bunga dan berencana untuk mencari tafsiran dari kata bodoh tersebut dengan rumusan andalan mereka. 5 hari pun berlalu. Kini Rasid pun tiba di kampung. Rasid nampak begitu terpukul dengan kabar kematian istrinya. Ia pun tak kuasa menahan dari air matanya sendiri. Namun, sanak keluarganya pun mencoba untuk menyabarkannya dan juga menenangkannya saat itu. Rasid pun bercerita kalau hampir tiap malam ia selalu saja didatangi oleh Anjani di dalam mimpi. Anjani seakan-akan ingin menyampaikan sesuatu, namun Anjani tidak bisa berbicara apa-apa. Anjani hanya menangis dan terus-terusan saja menangis di dalam mimpinya. Pernah sekali ada kejadian aneh yang Rasid alami di dalam mimpi. Rasid merasa melihat kejadian sebelum Anjani mati. Ia seakan melihat Anjani kesakitan di pinggir sungai dan ditarik oleh seorang laki-laki lalu dibuang ke dalam sungai. Namun Rasid tidak terlalu jelas melihat sosok lelaki itu. Dan Rasid pun meyakini kalau Anjani mati dengan keadaan yang tidak wajar. Namun ia tidak punya bukti apa-apa dan tidak tahu siapa pelaku pembunuh Anjani. Pihak keluarga yang mendengar cerita dari Rasid pun hanya beranggapan kalau Rasid saat ini sedang terpukul. Jadi Rasid dianggap sering berhalusinasi. Malam ke-6 pun tiba. Teror hantu Anjani kini kian mengganggu para warga. Dan di malam ini yang mengalaminya adalah Mumut, salah seorang wanita yang pernah memfitnah Anjani dan juga menyebarkan gosip miring kepada semua warga sewaktu Anjani masih hidup. Di malam itu, Mumut yang baru saja 1 bulan menikah harus mau ditinggal oleh suaminya bekerja. Kebetulan suaminya bekerja shift malam pada saat itu. Jadi saat itu ia pun sendirian di rumah. Dan di tengah malam Mumut pun terbangun karena ia ingin buang air kecil pada malam itu. Saat Mumut berjalan ke arah kamar mandi, tiba-tiba saja ia mendengar suara tangisan anak kecil. Suara itu sayup-sayup terdengar dalam kupingnya. Mumut pun merasa aneh.
ia pun mencoba mencari ke arah sumber suara. Dan ternyata sumber suara itu ada tepat di dalam sebuah lemari baju. Rasa penasaran Mumut pun makin memuncak saat ia memperhatikan lemari yang ada di hadapannya. Ia pun segera berniat membuka lemari itu. Mumut membuka lemari itu dan Mumut pun melihat ada seorang bayi laki-laki di dalamnya. Mumut langsung saja terkejut dan ia heran kenapa ada bayi di dalam lemarinya. Mumut pun berinisiatif untuk mengambil bayi itu dari dalam lemari. Dan saat Mumut meraih dan menggendong bayi tersebut, tiba-tiba saja wajah bayi itu pun berubah menyeramkan. Bayi itu nampak hanya memiliki satu mata dan satu matanya lagi hilang entah kemana. Jari jemarinya pun nampak tidak sempurna. Ditambah kuku bayi itu begitu sangat panjang. Lalu bayi itu pun berhenti menangis dan tersenyum pada Mumut. Sontak Mumut pun kaget dan ketakutan. Lalu tiba-tiba saja terdengar sebuah suara. Kembalikan anakku, kembalikan anakku. Suara itu begitu jelas di telinga Mumut. Dan ia merasa suara itu berasal dari belakang tubuhnya. Seketika saja Mumut mencoba menoleh ke arah suara itu. Dan alangkah terkejutnya, ia melihat sosok hantu Anjani kini ada di hadapannya. Sosok itu menatap tajam ke arah Mumut dan berkata, Kembalikan anakku, kembalikan. Mumut pun langsung berteriak sejadi-jadinya. Dengan penuh rasa takut, ia pun mencoba berlari keluar rumahnya. Sempat beberapa kali ia terjatuh. Namun dikarenakan rasa takut yang begitu hebat, ia kembali bangkit dan berlari tak tentu arah. Sampai pada akhirnya ia meminta bantuan kepada tetangga sebelah rumahnya. Tetangga Mumut pun langsung saja membukakan pintu dan membawa Mumut masuk dalam rumah. Saat Mumut sudah ada di dalam rumah, tetangganya pun langsung bertanya, "Kenapa kamu, Mut? Kok histeris kayak gini?" Namun Mumut masih saja ketakutan dan juga histeris dan tak bisa menjawab pertanyaan tetangga itu. Tetangga itu pun coba untuk menenangkan si Mumut. Pelan-pelan Mumut pun mulai bisa tenang dan mulai bisa bercerita. Mumut mengatakan kalau ia baru saja didatangi oleh hantu Anjani. Mendengar hal itu, seisi rumah yang awalnya heboh langsung hening dan saling tatap satu sama lain. Tak lama berselang, mereka semua mendengar kalau pintu rumah mereka ada yang menggedor-gedor. Namun tidak ada satupun orang yang berani membukakan pintu. Jangankan membukakan pintu, mengintip di jendela pun mereka tak berani. Suara itu begitu mengerikan pada malam itu. Tangisan Anjani jelas terdengar dari luar rumah. Mereka semua hanya bisa terdiam. Teror itu pun berlanjut hingga jam 2 pagi barulah teror itu hilang. Keesokan paginya, para warga yang sudah resah selalu diteror oleh hantu Anjani pada akhirnya memutuskan untuk menemui tetua kampung bersama dengan kepala desa. Mereka semua berunding untuk menghentikan teror hantu Anjani ini. Rasid bersama keluarganya pun dipanggil saat itu. Nampak Rasid tidak terima kalau almarhum istrinya dikabarkan telah menjadi hantu yang bergantayangan dan mengganggu para warga. Namun keluarga Rasid pun cepat-cepat saja membawa Rasid pulang karena emosi Rasid mulai tak terbendung pada saat itu. Setelah melakukan perundingan panjang, pada akhirnya diputuskanlah kalau nanti malam akan diadakan acara tolak bala dengan cara bertahlilan dan mendoakan almarhum. Dan juga nantinya akan diadakan pawai obor keliling kampung supaya bala dan juga teror yang ada di kampung ini segera pergi.
Malam pun pada akhirnya tiba. Para warga pun langsung berkumpul di aula desa dan mengadakan tahlilan. Setelah itu, mereka semua langsung berbondong-bondong berkeliling kampung dengan membawa obor sambil bersolawat. Setelah itu, mereka semua kembali ke rumah mereka masing-masing. Namun, gangguan masih saja terjadi di kampung tersebut. Masih banyak para warga yang merasakan kalau dirinya diganggu oleh arwah Anjani. Nampak Anjani matinya belum begitu sempurna. Dan masih banyak pesan-pesan yang belum tersampaikan oleh Anjani kepada Rasid dan juga keluarga. Sudah banyak cara yang ditempuh oleh para warga agar teror itu berakhir. Dan teror itu baru benar-benar hilang saat hakim menyerahkan dirinya kepada polisi dan mengakui semua perbuatannya kepada Anjani. Teman-teman pasti bertanya, bagaimana hakim bisa menyerahkan dirinya kepada polisi dan mengakui semua perbuatannya kepada Anjani? Tunggu cerita versi hakim di kisah selanjutnya. Karena kisah itu benar-benar begitu mengerikan. Hakim terus-terusan saja diteror selama ia belum mengakui perbuatannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini agar lebih berkembang ke depannya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Karena dukungan dari teman-temanlah yang membuat saya bersemangat untuk terus menyajikan kisah-kisah nyata yang lebih menyeramkan. Dan bagi teman-teman yang ingin membagikan kisah atau pengalamannya, bisa kirim lewat email yang sudah saya terakan di deskripsi. Saya Dika, pamit. Terapi merinding ditutup. Wassalam.